Ya, pada hari ini kita sampai pada seri terakhir dari khotbah yang diambil dari kitab Filipi. Kita sudah belajar bagaimana tetap bersukacita ya dalam segala keadaan. Pastor Robi, Pastor Roni sudah menyampaikan bagaimana kita tetap bersukacita. Diajarkan di masa kesesakan tetap bersukacita. Karena kita tahu ada kasih yang sejati. Dan minggu kemarin dibagikan kita tetap bersukacita karena kita fokus mengejar Tuhan atau pursuing God. Hari ini masih dalam tema yang sama. Kita akan belajar bersukacita di dalam segala keadaan, ya. Mengkhotbahkan hal ini tentu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, karena ini memang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Saya pernah punya pengalaman, saya keluar rumah gitu ya, naik motor, ada fotonya mungkin ya. Tiba-tiba saya baru sadar ya, saya lupa bawa dompet. Waduh, motornya kok kayak gini Mas? Wah, nggak apa-apa deh, racing. Ya langsung sukacita saya hilang karena nggak bawa dompet gitu ya. Ada perasaan was-was. Waduh, saya taruh di mana tadi kok bisa lupa gitu ya. Rasanya sebagian ingin pulang. Tapi kok pulang kok tanggung sudah di tengah jalan. Langsung pikiran saya ini kemana-mana. Bagaimana nanti kalau habis bensin ya? Saya nggak bawa uang. Bagaimana kalau kempes ban? Nggak punya pegangan. Bagaimana kalau ada rahasia? SIM semua ada di dalam dompet. Nah, apakah saya habis bensin? Enggak juga ternyata ya, bensin masih ada. Apakah saya benar-benar kempes ban? Ya puji Tuhan enggak juga pada waktu itu ya. Apakah ada razia? Walaupun saya salah enggak bawa SIM ya. Tapi ternyata enggak ada rahasia juga walaupun kemungkinan rahasia itu ada gitu ya. Hanya perkara kecil saja, tapi kelupaan bawa dompet ternyata bisa mencuri sukacita kita. Ya, belum lagi kekhawatiran itu tambah memberatkan lagi kondisi saat itu. Ya, memang naluri dasar manusia ini, emosi, pikiran, hati pasti sangat dipengaruhi dengan keadaan sekitar. Ya kan? Itu sebabnya hari ini kita sama-sama belajar ya, bukan saya mau ngajarin, bukan. Kita sama-sama belajar bagaimana tetap bersukacita dalam segala keadaan. Ya, tetap bersukacita dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Filipi 4 ayat 1 sampai 19, tapi saya tidak akan baca semua. Ya, saya akan baca bergantian dengan Saudara, boleh ya? Ya, saya akan mulai nanti ayat kedua Saudara dan seterusnya. Saya mulai ya. Ayat pertama, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, silakan Bapak Ibu. Ayat 3, bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Silakan Bapak Ibu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 7 saya bacakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Silakan ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang tidak mendengar, semua yang disebut, pikirkanlah semuanya. Ya, ayat 9 saya baca. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah silakan saudara. Amin ya. Ayat 12 saya lanjut.
Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Silahkan, Bapak Ibu. Ya, terakhir ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur untuk pagi yang indah, pagi yang cerah. Sinar matahari begitu luar biasa Kau karuniakan pada hari ini. Demikian juga kasih-Mu Tuhan. Kami percaya tidak henti-hentinya. Selalu baru anugerah-Mu setiap hari. Hari ini kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Kiranya segala penghalang, pengganggu, baik itu segala roh ngantuk, tidak bisa konsentrasi, maupun anak-anak mungkin yang rewel, Tuhan Engkau yang menghadapi, Engkau yang mencabut segala penghalang. Bahkan setiap usaha iblis pencuri firman-Mu, kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau fokus mendengar firman Engkau Tuhan, karena kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau, kebebasan kami, sukacita kami, hanya ada di dalam firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita Filipi ini ditulis Paulus untuk jemaat di Filipi ya. Dari pengajaran beberapa minggu yang lalu, kita sudah dengar keadaan Paulus waktu menulis surat ini sedang dalam penjara di Roma. Nah, sedang dalam proses pengadilan. Dan perkaranya itu nggak ringan loh Bapak Ibu Saudara. Perkaranya itu perkara hidup dan mati. Ini perkara serius ya. Kalau saudara pernah berurusan dengan pengadilan, mungkin tahu rasanya seperti apa ya. Tidak tenang, gelisah, dan sebagainya. Saya pernah. Saya nggak kebal hukum juga ya. Saya pernah dituduh melakukan korupsi, nggak main-main Bapak Ibu Saudara, oleh salah satu partner bisnis perusahaan tempat saya kerja ya. Saya dituntut itu antara ya, sedikitnya 700 juta atau 2M katanya saya korupsi. Wow, luar biasa. Saya itu sempat syok ya, 2 minggu sebelum, belum sih sampai persidangan, 2 minggu sebelum kita seperti hearing gitu ya, kita mau saya mau didengar gitu kesaksian dan sebagainya. Wih, nggak bisa tidur saudara. Walaupun kenyataannya ya memang saya nggak lakukan ya sepeser pun gitu ya. Tapi saya tetap mikir bagaimana anak-anak saya, bagaimana Pak Roni, malu nggak ini gitu ya. Bagaimana kalau ternyata ada bukti, siapa tahu saya dijebak ya, namanya di proyek ya. Ada aja orang nggak suka sama kita, mungkin saya ngawasin terlalu keras atau gimana, orangnya dendam ya, nggak tahu juga kan. Ya namanya, ya begitulah kehidupan ya, itulah pengadilan ya. Saya sih belum sampai ya, belum sampai diancam hukuman mati, belum. Tapi rasanya sudah setengah mati Bapak Ibu Saudara. Ya perasaan saya goncang ya, selama saya menjalani kasus itu saya nggak bisa tidur. Walaupun saya berusaha untuk tetap tenang, kan saya nggak lakukan apa-apa. Kenapa kamu khawatir? Ya nggak tahu, saya tetap nggak bisa tenang gitu ya. Nah, puji Tuhan akhirnya saya diputuskan tidak bersalah. Ya orang memang nggak ada itu kasus kan diada-adain gitu ya, karena perkaranya memang nggak ada dan bukti-bukti tidak ada. Nah, memang saya belajar dari peristiwa ini ya. Kadang-kadang masalah itu tidak terlalu berat, tapi yang lebih berat adalah kekhawatirannya dan kehilangan sukacitanya. Itu yang lebih berat ya. Jadi membaca kitab Filipi ini, saya jadi dibuat terkagum juga oleh Paulus. Paulus ini nggak main-main loh saudara, hukuman mati. Nggak seperti saya gitu ya, walaupun saya juga berat itu. Tapi dia hukuman mati dan surat ini ditulis pada tahun 63 Masehi secara sejarah ya. Dan 4 tahun kemudian pada tahun 67, Paulus betul-betul dihukum mati, dipenggal oleh Kaisar Nero. Tetapi Paulus di tengah-tengah keadaan seperti itu, bukan hanya dia sendiri kuat, tapi dia juga menguatkan orang-orang lain. Luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, saya belum pernah ke Roma. belum pernah ke Yerusalem ya. Kalau Pak Peter sih sudah pernah ya. Tapi orang tua saya pernah. 2 kali mereka ke tur Yerusalem, Roma semua gitu ya. Nah, saya pengen tahu sih kayak gimana penjaranya Paulus gitu ya. Boleh ditampilkan mungkin ya. Ini ada fotonya.
Ya, inilah penjara. Ini pintu masuknya. Nah, bukan seperti ini bukan jendela ya. Ini pintunya. Jadi orang kalau mau masuk ke situ ya cuma pas badan aja. Dan ini bukan bukan jendela ya, sekali lagi ini adalah pintu ya. Luar biasa ya, jauh dari nyaman. Ada interiornya bisa ditampilkan. Nah, ini interiornya. Nah, ini interiornya ya, jauh dari nyaman. Memang dikatakan Paulus ini bebas melayani, tapi bukan berarti bebas bergerak. Kalau saudara perhatikan di ujung sana tuh ada jendela kecil ya. Bukan jendela sih, sebetulnya seperti lubang. Nah, melalui lubang itulah Paulus menerima tamu, ngobrol dengan orang yang di luar, mendoakan orang yang di luar penjara, menghibur mereka yang di luar penjara, dan sebagainya. Ya. Ya, kalau ini bukan jendela yang masuk ya. Tadi jendela yang masuk dari arah sini, terus dia kalau mau melayani orang dari lubang yang kecil itu. Ya. Nah, kalau kita hanya beberapa menit saja di tempat seperti ini ya nggak apa-apa ya. Orang cuma survei gitu ya. Tapi kalau Paulus sudah bertahun-tahun, bayangkan minimal 4 tahun kan sampai dia di penjara, sampai dia dipenggal. Bagaimana rasanya ya kalau saya bayangkan sesak, tidak nyaman, tidak bebas. Tapi Paulus menulis ini loh saudara, mungkin balik sedikit ke apa yang kita baca tadi ya, dikatakan dia menulis begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sorry ya saudara, saya banyak ngapalin firman jadi kok kecampur. Oke, begini. Jadi di tengah-tengah penjara dia bisa menulis hal yang seperti ini. Benar-benar dahsyat Paulus itu ya. Nah, bagaimana kita bisa bersukacita dalam segala keadaan? Ya, yang pertama yang saya belajar. 1. Ingat nama kita tercatat di surga. Ingat itu. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus tidak peduli hidupnya terancam. Hukuman mati. Dia tidak takut miskin. Tidak takut menderita. Karena dia tahu nama saya ini ada di surga. Nama saya tercatat di surga. Di dunia kita bisa kehilangan segala-galanya. Tapi jangan sampai kehilangan keselamatan kita. Filipi 4 ayat 3 dikatakan, mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah, ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Nama kita tercatat di surga. Apa saja bisa kita alami di dunia ini. Kita bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, ditipu, kehilangan tabungan, orang utang nggak bayar, kehilangan motor, kehilangan teman, ditinggalkan orang, tapi sadar sesadar-sadarnya, sama seperti Paulus. Tepuk dada saudara, yuk sama-sama yuk, tepuk dada saudara. Nama saya tercatat di surga. Ya, itu kenapa kita perlu bersukacita dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara boleh tanya Pastor Roni ya, motor saya pernah ditarik karena tidak bisa melanjutkan cicilan. Ya, mobil juga pernah ditarik karena tidak bisa bayar. Rumah juga pernah kena SP3. Dan akhirnya restrukturisasi namanya, terus kemudian dikatakan one prestasi. Kalau saudara pernah dengar kata one prestasi, itu artinya telat bayar atau nggak bisa bayar, langsung disita rumahnya. Ya, itu bisa terjadi, sebetulnya bukan kesaksian ya, artinya seharusnya saya malu gitu, gimana sih Bu Mita ini ngatur keuangan kok. Tapi ya itulah, ya hal-hal gitu bisa terjadi, orang namanya kita hidup ya. Nah, sekalipun itu semua terjadi, atau saudara juga sedang mengalami pengalaman yang sama, atau mungkin bukan tentang hutang lah ya, mungkin tentang putus asa, tidak dihargai menantu, tidak didengarkan, orang tua tidak didengarkan anak, anak tidak didengarkan oleh orang tua, tidak dihormati di rumah, antara suami atau istri,
atau saat apapun dalam kondisi terendah dalam hidup kita, ingat, ada satu alasan untuk kita tetap bersukacita, karena nama kita tercatat di surga. Dan itu juga memberi semangat, memberi kekuatan untuk terus berjuang, beriman, berkarya, terus menginjil, terus hidup benar, apapun juga yang kita sedang hadapi. Asal jangan kita kehilangan keselamatan kita. Kan minggu kemarin diajarkan ya, Pastor Robi membaca ayat ini. Bukan seolah-olah, Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Paulus saja ngomong begini loh saudara. Artinya keselamatan itu bisa hilang. Karena Paulus bilang dia mempertahankan dengan sekuat tenaga keselamatan yang dianugerahkan padanya. Jangan sampai hilang. Sama seperti kita juga. Kita bisa kehilangan uang, kehilangan apa mungkin ya. Tapi jangan gara-gara kepahitan, putus asa, kita hilang iman, kita hilang keselamatan kita di dalam Tuhan. Itu lebih parah lagi gitu ya. Mungkin kita ditipu oleh saudara sendiri. Saudara boleh tanya, Pastor Roni itu pernah ngirim uang ke ini kandungnya ya. Ngirim seluruh tabungan dikirim gitu ya. Karena ada janji katanya nanti bisa berlipat kali ganda. Wah, hati-hati saudara kalau ada janji begitu ya. Kirim uang nanti tunggu aja, nggak usah kerja. Itu bahaya itu kalau ada kata nggak usah kerja, nanti akan terima, hati-hati. Karena ini walaupun kandung ini ya, uang itu nggak balik sampai hari ini tidak balik ya. Jangankan lipat-lipatnya, pokoknya juga hilang. Tapi jangan gara-gara marah pada saudara, kita jadi terjebak, sakit hati, tidak mau melayani, tinggalkan Tuhan, kehilangan iman, dan akhirnya kehilangan keselamatan. Yang muda mungkin ya, mungkin ditinggalkan teman, ditinggalkan pacar, aduh sayang padahal ganteng, padahal cantik, ya nggak apa-apa. Daripada kehilangan kekudusan, kehilangan keselamatan di dalam Tuhan. Daripada ikut pergaulan bebas, mabuk, atau trek-trekan. Ya sudah kalau kamu nggak ikut, kamu bukan teman lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kehilangan teman. Yang penting nama kita tercatat di surga. Itu yang paling penting. Mari yuk yang berdua atau bertiga yuk kita katakan sebelah kiri kanan. Nama saya tercatat di surga. Awas. Jangan sampai kehilangan. Ya, itu kita terus harus ingat itu. Nama saya tercatat di surga. Jangan sampai kehilangan. Yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan sudah dekat. Ingat, Tuhan sudah dekat. Ya. Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amplified Bible itu berkata begini, let your gentle spirit, your graciousness, unselfishness, mercy, tolerance, patience be known to all people. The Lord is near. Jadi agak beda ini ya terjemahannya. Di dalam Modified Indonesian dikatakan Tuhan itu dekat. Atau kalau di bahasa Malaysia, terjemahan Malaysia, Alkitab versi Borneo, Tuhan ada berhampiran. Wow. Jadi Paulus bisa bersukacita dalam segala keadaan sebab dia sadar bahwa Tuhan itu dekat, bukan sudah dekat, tapi dia betul-betul dekat. Tuhan itu lihat. Istilah Jawanya, kalau saya sebagai orang Jawa boleh mengutip gitu ya, Gusti Allah mboten sare. Dia tahu, saudara dicurangi dia tahu, saudara dikhianati dia tahu. Saudara sudah kerja keras, orang lain menikmati hasilnya, dia tahu. Tuhan itu dekat, dia dengar. Ya, jangan putus asa, tetap sukacita. Tuhan tahu. Ada satu lagi terjemahan mengenai Tuhan sudah dekat. Dikatakan di Amplified Bible Classic Edition. Let all men know and perceive and recognize your unselfishness, your considerateness, your forbearing spirit. The Lord is near, He is coming soon. Nah, kata-kata coming soon itu bukan hanya mengenai film ya, filmnya coming soon gitu. Tapi juga Tuhan itu coming soon. Tuhan itu akan segera datang.
Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan tidak lama lagi, boleh dibuka yang tadi ya. Tuhan akan datang, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tuhan akan segera datang. Itu membuat Paulus lega bahwa Tuhan pasti datang segera. Tuhan datang segera ini bukan berarti kiamat ya. Bukan hanya berarti kiamat ya, tapi artinya sewaktu-waktu tanpa diduga-duga Tuhan bisa interupsi keadaan kita dan memulihkannya. Ada amin? Ya. Tuhan bisa datang sewaktu-waktu mengungkapkan kebenaran kalau saudara difitnah gitu ya. Tuhan bisa datang sewaktu-waktu untuk memulihkan keadaan, menjawab doa-doa kita, bisa datang sewaktu-waktu. Minggu lalu saya ketawa saudara waktu ngajar kelas 6 SD ya. Ini ada Arci kan di sini ya. Ini saksinya, saya nggak bikin-bikin, ini bener-bener ini di kelasnya Arci. Ada murid curhat sama saya, katanya gini, Miss, saya ini sudah nasihatin teman saya berulang-ulang sampai capek, ngomong nggak didengarkan. Temannya ini suka ngomong kasar ya. Jadi dia tuh nasihat jangan ngomong kasar. Dan main game itu kan jadi ngomong kasar kan. Nah, terus tapi ke temannya nggak tobat-tobat. Akhirnya saking kesalnya anak ini namanya Amoret. Amoret ini yang menasehati ya. Amoret ini bilang gini, awas kamu ya, ntar lagi Tuhan datang loh. Ketawa saya. Saya mau ketawa, tapi saya pikir-pikir loh, ini Alkitabiah ini. Ya kita ketawa kirain kiamat masih lama gitu ya. Tapi kan memang betul, Tuhan itu bisa datang kapan saja. Sekarang nih waktu saya sedang khotbah ini Tuhan bisa datang. Sementara nanti sore kita mau ke pantai Tuhan bisa datang. Nanti malam pas kita sedang tidur Tuhan juga bisa datang. Artinya benar sekali Tuhan bisa datang kapan saja. Ya. Artinya kita bisa terus percaya walaupun menderita ya. Terus berbuat baik walaupun dijahati. Tetap sukacita. Karena kita tahu Tuhan itu bisa sewaktu-waktu datang dalam arti dia bisa interupsi keadaan itu. Bisa juga datang beneran dalam bentuk kiamat. Mengangkat kita ke surga. Ya, tapi kita terus harus tahu bahwa Tuhan in charge. Tuhan itu memegang segala sesuatu. Tuhan bisa datang kapan saja untuk memulihkan keadaan kita. Yang ketiga, ingat dan taati perintah Tuhan. Ya. Kuncinya begini, selama kita mentaati firman Tuhan, baru kita bersukacita. Omong kosong lah. Kita mungkin bisa senang. Kalau hati kecil kita dibilang itu dosa, jangan lakukan, terus kita nekat gitu ya. Omong kosong kita sukacita, pasti kehilangan sukacita. Jadi satu-satunya cara kita bersukacita, nggak apa-apa menderita. Yang penting saya mentaati firman Tuhan. Nggak apa-apa saya habis uang Tuhan. Yang penting waktu Tuhan bilang traktir si ini, bantuan ini, ya berangkat gitu. Karena kalau saya nggak lakukan itu pasti saya nggak bisa sukacita. Karena saya sedang tidak mentaati Tuhan. Filipi 4 ayat 9 berkata, Filipi 4 ayat 9, 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sukacita itu tidak bergantung keadaan memang. Sukacita itu hanya bisa didapat waktu kita mentaati firman Tuhan. Saya ulangi ya. Sukacita hanya bisa didapat saat kita sedang mentaati firman Tuhan. Tuhan itu membuat aturan agar kita dapat bersukacita. Sebetulnya begitu ya. Kalau kita melanggar firman Tuhan, pasti detik itu juga kita kehilangan sukacita. Waktu Adam dan Hawa berdosa, Bapak Ibu Saudara, mereka itu sebetulnya tidak langsung dihukum. Tuhan itu tidak langsung datang marah-marah mengusir mereka dari Taman Eden, baru mereka menderita, tidak. Tapi detik mereka berdosa, detik itu juga langsung mereka menderita batin. Langsung mereka kehilangan sukacita. Langsung disergap rasa ketakutan. Tuhan belum datang, Tuhan belum tanya. Tapi mereka sudah langsung lari, sembunyi, berusaha menutupi tubuhnya. Kenapa? Karena kalau tidak mentaati firman Tuhan, pasti kita kehilangan sukacita. Banyak orang salah mengartikan loh Bapak Ibu Saudara ya. Dikira sukacita itu lahir kalau kita bisa bebas sebebas-bebasnya. Salah. Itu salah.
Suatu kebebasan kita itu pasti berbenturan dengan kebebasan orang lain, masalahnya begitu. Ya. Jadi saudara tidak bisa berharap tetap sukacita sambil mengambil hak orang lain, pasti tidak bisa. Ya, atau sebaliknya, saudara berpikir orang yang mengambil hak saudara bisa tidur nyenyak, nggak bisa, saudara. Kelihatannya aja dia bisa senang, tapi sebetulnya dia tidak sukacita, pasti sedang menderita batin. Ya, dan sebaliknya, saat kita melanggar firman juga sekecil apapun, kita pasti kerasa kok, aduh, sukacita saya kok hilang ya. Nah, salah satu contoh nyata nih biar relate ya, ini Justin Bieber kan pasti pada kenal semua kan. Nah, tahun 2021 ini baru kemarin ya. Tahun baru di era pandemi ya. Dia mengadakan pesta tahun baru. Niatnya mau bersenang-senang sebebas-bebasnya. Ini kan pengen sukacita sebetulnya, pengen bebas sebebas-bebasnya. Namun akhirnya malah menimbulkan masalah, komplain dari warga sekitar, terlalu berisik, pandemi, nggak boleh berkumpul dan sebagainya. Nah, inilah bukti kalau kita tidak taat aturan, rencananya yang tadinya bagus, indah, menjadi kacau. Artis saja bisa ngalamin, apalagi kita ya. Paling gampangnya lah, kalau kita sudah larang anak kita misalnya. Kita larang, jangan ya, jangan main HP. Anak saya begitu, kalau sudah dilarang nggak boleh main HP, tiba-tiba saya masuk kamarnya, ternyata dia lagi main HP, belum saya marah. Sudah wajahnya sudah mengkerut duluan. Atau HP-nya langsung dibuang di bawah itu di bawah bantal. Enggak gitu. Enggak apa? Orang saya belum nanya sudah bilang enggak. Apa maksudnya ini? Ya otomatis kehilangan sukacita sudah dikasih tahu enggak dilakukan. Nah, saudaraku, dimanapun saudara berada, ketahuilah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ini yang perlu diusahakan. Ingat, tetap taat firman Tuhan. Ya, dan kita bisa tetap sukacita kalau sedang mentaati firman Tuhan. Ya, kita bisa sedang miskin, sedang menderita, sedang kehilangan. Namun kita bisa tetap bersukacita kalau kita tahu bahwa kita sedang mentaati firman. Saya tutup dengan ini ya, satu kisah dari tanah leluhur saya. Ya, ini namanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, ini masih buyut saya ini ya. Tidak banyak orang yang tahu mengenai nenek buyut saya ini ya, Raja Jawa bernama Hamengkubuwono ke-9. Ya, Hamengkubuwono ke-9 ini, Bapak Ibu Saudara, nama aslinya Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Engalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Kaping Songo. Itu nama lengkapnya. Woi, luar biasa. Pada waktu kecilnya, dia ini ya, sekalipun dia putra mahkota ya, pada waktu kecilnya ini dia tidak diasuh di lingkungan keraton. Sejak usia 4 tahun, ya fotonya nggak ada, sayangnya mungkin terlalu tua ya, saya cari fotonya kecil nggak ada. Ya, sejak dia 4 tahun, masih kecil banget, umur Glenn di bawahnya ya. Putra mahkota ini, anak sultan ini dititipkan pada keluarga-keluarga Belanda. Salah satunya Tuan Mulder, kepala sekolah NHJJS, Neutral Holland Javanese Jongen School. Jadi dia hidup terpisah dari ayah ibunya. Ayahnya bahkan pesan ayahnya ya, papanya nih Hamengkubuwono ke-8 tuh pesannya begini pada Tuan Mulder. Jangan perlakukan dia sebagai calon sultan. Didiklah dia seperti anak Belanda sehingga maju dan pintar. Karena ayahnya ini ingin anaknya maju, tidak manja. Ya. Itu didikannya keras gitu ya. Nah, selama Sri Sultan Hamengkubuwono ini hidup bersama keluarga Mulder, dia makan bersama keluarga ini, dia tidur bersama anak-anak keluarga ini, ya dia semualah, dia kegiatan bersama keluarga ini. Sehingga sekalipun dia sultan, dia tidak hidup di lingkungan aslinya, tapi dititipkan pada keluarga Belanda. Lulus pendidikan dasar Hamengkubuwono 9 dititipkan lagi pada keluarga Belanda lain namanya Voskuil. Ya, karena di Jogja belum ada sekolah yang bagus, dia berangkat ke Semarang. Nah, ini wong Semarang, mana Bu Endang?
Jadi sekalipun anak sultan, dia hidup, makan, tidur bersama-sama dengan keluarga yang lain. Dan apa saja yang dialami keluarga Belanda ini, sultan ini juga ikut mengalaminya. Nah, Semarang itu kan kotanya panas ya, betul Bu Endang ya? Panas, nyamuk, banjir. Ya sama seperti itu sampai sekarang. Dan itu pun dialami oleh sultan karena dia tidak hidup di istana ya, dia hidup di sekalipun rumah orang Belanda ya banjir aja gitu ya. Jadi dia sebagai anak sultan dan calon sultan, dia juga mengalami panasnya rumah keluarga Voskuil, nyamuknya, banjirnya, semua dia alami. Nah, papanya ini bukannya kejam ya, tapi dia tegas. Dia ingin anaknya maju, dia ingin anaknya teruji, tidak manja. Dia ingin anaknya prestasi. Dia ingin anaknya bisa bersaing dengan anak-anak pembesar Belanda yang lain, dan terbukti. Memang Hamengkubuwono ini menguasai berapa bahasa begitu ya. Dan fasih bukan cuma tahu ya. Melebihi Fikinaki rasanya ya. Banyaklah yang dia ketahui ya. Nah, di tengah-tengah keadaan panas, banjir, nyamuk ini, Hamengkubuwono IX tetap tekun berjuang. Dia ingat pesan bapaknya, dia tetap sekolah, dia tidak mau pulang, dia nggak mau mengeluh, kalau mau mengeluh nanti dipulangkan ya. Dia ingat dia harus mempersiapkan dirinya kelak untuk menjadi sultan penguasa di Jawa Tengah. Hamengkubuwono melakukan dengan setia tugas belajar, sekalipun dia sedang menderita ya. Bayangkan, dia ini anak raja loh. Dia sebetulnya punya status sultan, tapi ikut kebanjiran, ikut nyamuk juga, kena nyamuk dan juga panas ya. Sampai akhirnya bapaknya ini ya, Sultan Hamengkubuwono ke-8, dia dengar sendiri dari abdi dalamnya dan melihat sendiri bahwa anaknya ini menderita. Kenapa? Karena akhirnya Sultan ini sakit. Jadi terganggu kesehatannya karena cuaca yang ekstrim. Akhirnya naluri kebapaannya bangkit. Bapaknya ini bertindak. Waktu dilihat anaknya itu menderita, ya, tetapi ternyata tetap semangat belajar, tetap setia. Ayahnya ini langsung menitahkan, pindah. Ayo segera pindah ke kota yang lain, dicari kota yang sejuk, bersih, dingin, segar. Di mana? Akhirnya pindahlah Hamengkubuwono ini ke Bandung. Nah, dan bukan hanya itu saja, karena memang pintar orangnya ya, setelah dari Bandung disekolahkan lagi ke negeri Belanda. Ya. Jadi di Belanda dia mengambil tata negara dan ekonomi sampai akhirnya lulus, pulang ke Jogja dan dinobatkan untuk menjadi raja. Nah, apa sih Bu Mita kok ngomongin ini, itu intinya apa gitu ya? Bapak Ibu Saudara, kisah nyata kehidupan Hamengkubuwono IX itu sebetulnya sama dengan kita. Saudara tahu, saudara adalah anak Allah. Saudara itu anak Bapa di surga. Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan senantiasa melihat keadaan kita. Tetapi untuk sementara waktu ini ya, Tuhan menitipkan kita di dunia. Dunia ini bukan keluarga asli kita. Dunia ini bukan rumah kita. Apapun yang terjadi di dunia ini ya pasti kita terpengaruh. Saat ada COVID ya kita terpengaruh. Sama seperti Hamengkubuwono tadi kan. Ya nggak mungkin lah di sekitarnya nyamuk terus dia sendiri nggak nyamuan, ya nggak mungkin. Di sekitarnya banjir dia sendiri nggak kebanjiran, ya nggak mungkin sekalipun dia anak sultan. Ya, ya kita pasti terpengaruh keadaan COVID, kesulitan ekonomi, ancaman kesehatan dan sebagainya kita mengalami. Tapi apapun yang kita alami, ingat bahwa kita ini hanya dititipkan. Ayo katakan sebelah kiri kananmu. Hanya dititipkan di dunia ini. Kita tinggal di dunia, tapi kita bukan produk dunia. Suatu saat nanti kita akan pindah. Dan sebetulnya sampai sekarang pun kita sudah warga di surga ya. Warga kerajaan Allah. Jadi kita dengan dasar itu kita tetap bisa bersukacita dalam segala keadaan. Karena kita tahu kita hanya dititipkan di dunia ini. Terus lakukan firman-Nya, terus setia, sekalipun mungkin belum berubah keadaan, mungkin kok menderita banget aku Tuhan, nggak apa-apa. Gusti Allah mboten sare, Tuhan pasti bertindak, Dia berkuasa.
Sama seperti Sri Sultan tadi, padahal manusia biasa ya, bisa berkuasa memindahkan anaknya ke Bandung, ke Belanda. Apalagi Tuhan di surga. Waktu dia menjawab, luar biasa pekerjaan yang bisa dia lakukan. Terakhir Sultan bilang begini ya, waktu dia dilantik ya, bukan pas itu dilantik, setelah itu, dia bilang gini, setinggi-tingginya aku belajar di Barat, aku ini tetap seorang Jawa. Baik. Sama kayak saya ya, walaupun nikah sama Pak Roni ya tetap saya orang Jawa. Artinya dimanapun dia berada, ya dia ingat dia ini seorang sultan. Mau sampai ke Belanda, mau sampai kemana, ya aku sultan. Dan saya berharap kita juga ingat, seberat-beratnya hidup ini, Anda, saya, kita semua tetap warga kerajaan surga. Ada amin. Jangan berespon seolah-olah dunia ini sudah berakhir. Dunia ini akhir hidup saya. Jangan berespon seperti itu. Tetap ingat panggilan kita di bumi. Tetap ingat kita warga kerajaan surga. Tetap ingat kita ini cuma dititip sementara di bumi ini. Tetap taati firman, tetap memuridkan, tetap menabur, tetap berbuat baik, tetap lakukan kebenaran. Jangan kehilangan harapan. Sampai kita dilantik, sama seperti Sultan tadi ya, dilantik masuk kerajaan yang sesungguhnya, yaitu kerajaan surga. Kesadaran bahwa kita bukan warga kerajaan dunia, tapi kerajaan surga, akan membuat kita tetap bisa bersukacita dalam segala keadaan. Jadi ingat, saya mau ulang sedikit ya, 3 kunci sukacita di segala keadaan. 1, ingat nama kita tercatat di surga. Yang kedua, ingat Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, ingat dan taati firman Tuhan. Mari saya akan tutup di dalam doa. Bapak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur saya sudah membagikan isi hati Engkau ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, setiap kita akan terus diingatkan Roh Kudus, siapa kita yang sesungguhnya. Bahwa nama saya tercatat di surga. Dan Tuhan, Engkau begitu dekat dengan saya. Sewaktu-waktu Engkau bisa datang. Baik memulihkan keadaan saya maupun mengangkat saya dari situasi ini. Dan ingatkan saya Tuhan untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu. Saya merasa Bapak Ibu Saudara, di akhir saya berkhotbah ini ya, saya perlu bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Buat yang merasa ya. Dari tadi saya bagikan bahwa kita harus bersukacita karena nama kita tercatat di surga. Jika saudara masih ragu, apakah nama saudara tercatat di surga atau tidak? Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya supaya nama saya tercatat di surga? Cukup dengan bertobat dari dosa dan mengakui Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita pastikan pada hari ini bahwa nama kita tercatat di surga. Setiap saudara boleh mengikuti doa ini sebagai satu kepastian untuk nama kita tercatat di surga. Mari ikuti doa saya. Bapa di surga, saya mengaku saya orang berdosa. Saya menyakiti hati-Mu Tuhan. Karena saya putus asa dengan keadaan. Karena saya berhenti berbuat baik. Saya orang berdosa. Saya minta ampun Tuhan. Saya minta supaya Engkau mulai dari hari ini menjadi Tuhan dan Raja bagi hidup saya. Saya bertobat, meninggalkan dosa-dosa saya, dan mulai dari hari ini, saya akan berkomitmen meluruskan jalan saya, mendengar firman-Mu, dan mentaati firman-Mu. Tolong saya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati, menebus dosa-dosa saya. Sesuatu hal
yang tidak dapat saya tanggung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.